Sebagai kota metropolitan, Jakarta adalah kota yang padat dan dinamis. Jakarta juga merupakan pusat bisnis, pemerintahan, dan aktivitas sosial. Tapi di balik semua aktivitas tersebut, ada masalah serius yang seringkali kita anggap remeh, yaitu polusi udara. Jakarta termasuk dalam daftar kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, yang tentunya berbahaya bagi kesehatan. Polusi udara di Jakarta bukanlah masalah baru. Selama bertahun-tahun, kualitas udara di Jakarta mengalami penurunan yang signifikan, terutama pada musim kemarau, ketika debu dan asap dari berbagai sumber semakin banyak memenuhi udara. Berdasarkan data dari IQR tahun 2024, Jakarta menduduki peringkat ke-7 sebagai salah satu kota dengan polusi udara tertinggi di dunia. Ini tentunya menjadi perhatian serius karena udara yang tercemar sangat berbahaya bagi kesehatan. Lantas, mengapa polusi udara ini bisa begitu parah? Ada beberapa penyebab utama, yaitu yang pertama, emisi kendaraan bermotor. Emisi karbon motor di Jakarta mencapai 81,17 juta kilogram per hari. Emisi dari kendaraan ini mengandung zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel halus yang bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Selain itu, aktivitas industri yang berada di sekitar Jakarta juga menjadi penyumbang polusi udara. Banyak pabrik yang beroperasi di sekitar Jakarta menghasilkan asap dan limbah yang berkontribusi pada polusi. Jadi, bisa kita bayangkan betapa kompleksnya permasalahan polusi udara di Jakarta. Berdasarkan data terbaru, kualitas udara di Jakarta seringkali berada pada kategori tidak sehat. Pada jam-jam sibuk atau saat kondisi cuaca tertentu, tingkat polusi udara bisa sangat tinggi. Menurut standar yang direkomendasikan oleh WHO, kualitas udara di Jakarta seringkali melampaui batas aman, terutama pada siang hari saat aktivitas kendaraan dan industri sedang padat-padatnya. Indeks kualitas udara Jakarta kerap kali berada pada level yang membahayakan, terutama di daerah-daerah dengan kepadatan lalu lintas tinggi seperti Sudirman, Tamrin, dan Gatot Subroto. Menurut laporan Greenpeace, sekitar 93% warga Jakarta setiap harinya terpaksa menghirup udara berbahaya yang konsentrasi polutannya 5 kali lebih besar dari standar batas aman yang direkomendasikan WHO, yakni 5 mikrogram per meter kubik per tahun. Hal ini tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat. Polusi udara bisa menyebabkan gangguan pernapasan, asma, dan penyakit jantung, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Tidak hanya itu, kualitas udara yang buruk juga berpotensi menurunkan kualitas hidup kita dalam jangka panjang. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi polusi udara. Beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Jakarta seperti zona emisi rendah atau LEZ, adalah area di mana kendaraan bermotor dibatasi. Hanya pejalan kaki, pengendara sepeda, transportasi umum, dan kendaraan dengan emisi rendah yang diizinkan. Realisasi LEZ bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara. Pada 8 Februari 2021, Kota Tua dipilih sebagai percontohan LEZ di Jakarta. Contoh lainnya yaitu Tebet Eco Park yang bisa menjadi tempat rekreasi yang sempurna. Lalu sistem ganjil genap. Kebijakan ini dijelaskan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 155 Tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di jalanan, terutama pada jam-jam sibuk. Sistem ini terbukti cukup efektif dalam menekan jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi, sehingga bisa membantu menurunkan emisi gas buang dari kendaraan. Selanjutnya ada transportasi ramah lingkungan, seperti LRT, MRT, Jaklingko, dan masih banyak lagi.
Moda transportasi seperti ini tidak menghasilkan gas rumah kaca atau emisi gas buang pembakaran, sehingga lebih ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah ruang terbuka hijau. Pemprov Jakarta bertujuan untuk membangun ruang terbuka hijau atau RTH, mencangkup 30% dari wilayah Jakarta. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang ruang terbuka hijau, dengan menambah ruang terbuka hijau sebanyak 800 titik dan menanam 216.000 pohon. Selain kebijakan, teknologi juga memegang peran penting dalam membantu mengatasi polusi udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun alat yang bernama SPKU atau Stasiun Pemantauan Kualitas Udara. Kegunaannya adalah untuk mengukur tingkat polusi udara di suatu wilayah. Umumnya, SPKU berada di tempat-tempat publik, seperti di pinggir jalan dan di kawasan industri. Data dari SPKU pun tersedia di portal Kualitas Udara Jakarta yang bisa dilihat di laman udara.go.id/lokasi_stasiun. Dengan mengetahui kondisi udara terkini, masyarakat bisa mengambil langkah pencegahan, misalnya dengan menggunakan masker atau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara sedang buruk. Selain alat pemantau, pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan listrik. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi, sehingga diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi polusi udara. Bahkan, pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik yang tertera pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2023, yang dimana masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dikenai bebas pajak dan kemudahan dalam mengakses stasiun pengisian daya. Pemprov Jakarta juga melakukan uji coba dalam menggunakan air untuk menurunkan tingkat polusi. Kali ini dengan menyemprotkannya dari atap gedung bertingkat. Penyemprotan itu dilakukan dengan menggunakan mesin water mist generator buatan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. PJ Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan ada 300 gedung yang ikut serta dalam uji coba ini demi mengatasi buruknya kualitas udara Jakarta, di antaranya Gedung Pertamina, Jakarta Pusat, dan Gelora Bung Karno. Tentu saja kebijakan dan teknologi dari pemerintah tidak akan efektif jika kita sebagai masyarakat tidak ikut andil dalam berpartisipasi. Sebagai masyarakat yang tinggal di kota metropolitan, kita perlu mendukung program pemerintah dengan menerapkan dan merealisasikannya. Dengan cara, kita bisa mulai menggunakan transportasi umum untuk berpergian yang dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan tentunya mengurangi emisi. Mengurangi aktivitas yang dapat mencemari udara seperti pembakaran sampah, pembangunan rumah kaca, kendaraan dengan bahan bakar umum, dan sebagainya. Kita juga bisa menabung dengan menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah, karena tanaman bisa membantu menyerap polusi dan meningkatkan kualitas udara di lingkungan. Yang terakhir, kita juga bisa mempertimbangkan untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan listrik. Polusi udara di Jakarta adalah masalah yang kompleks, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan adanya kebijakan pemerintah, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi aktif dari masyarakat, kita bisa bersama-sama menciptakan kota yang lebih bersih dan sehat. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil, seperti memilih transportasi umum atau tidak membakar sampah, bisa berdampak besar pada kualitas udara di sekitar kita. Jadi, mari kita jaga udara Jakarta demi kesehatan kita, keluarga, dan generasi mendatang. Udara bersih adalah hak semua orang, dan tugas kita semua untuk menjaganya.